Kita baru mulai nih, baru tanya-tanya. Iya, Ini iya. ada pengantin baru nih, namanya Mas Ian nih. Oh, Mas Ian kita. alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Terima Alhamdulillah kita, kasih. eh, ya kita santai-santai aja ya, nggak apa-apa. eh. Di minggu ini ya tadi masih belajar produktif. Kebetulan kita itu liburnya 3 minggu teman-teman ya, cukup lama, dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Oh, besok libur loh. Iya, kita Mulai itu besok. mulai besok udah libur. Tanggal 1 sampai tanggal 21 ya, cukup lama loh. 3 minggu malah ya. Jadi sinkronusnya nanti lanjut di bulan depan ya, cukup lama. Nanti silakan teman-teman, nanti tergantung ya teman-teman mau tipe yang bagaimana ya. Ada 2 tipe jenis orang ya. Yang pertama, libur dengan memanfaatkan benar-benar libur, atau libur produktif ya. Libur tapi tetap belajar ya. Jadi silakan, kalau mau sambil belajar boleh, mau sambil liburan full ya boleh. Makanya kemarin di grup saya share kan sebuah project inventories. Nah, itu bisa dipakai tuh, dipakai Pak Sudi pun bisa tuh, untuk barang masuk dari mana gitu kan, barang keluar gitu kan. Nah, itu bisa dipakai ya. Nanti akan saya share ya, saya share petunjuknya ya, walaupun mungkin sudah saya share kemarin di grup linknya. Ya, mungkin hari ini saya share juga project ya, pemrograman web framework ya. Tuh. Karena teman-teman di sini kan udah berambil tuh, udah pada ngambil semua ya. Jadi saya rasa ya berhak juga lah untuk dapetin sebuah template kayak gitu. Oke. Nah, kita mulai dulu ya. Kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, ini sebelum ke materi, saya mau sharing dulu nih ya, perihal project ya, yang mungkin bisa teman-teman gunakan ketika di pekerjaan ya. Nah, mungkin pas liburan ini mau ngotak-ngatik ya, boleh silakan. Jadi project kemarin yang saya start di grup itu ya, itu adalah project inventory ya, inventory ya, bebas lah apa namanya, kasir pun bisa mungkin ya, localhost. Ini saya kasih gambaran aja ya, jadi bukan ngoding, bukan ya. Saya kasih gambaran aja yang mungkin ini bisa dimodif teman-teman ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Database-nya sudah lengkap semuanya. Username-nya itu sudah saya masukkan juga di apa namanya, di foldernya ya. Jadi ada folder namanya readme ya, itu dibaca dulu. Itu ada akun dan passwordnya. Nah, ini tampilannya ya. Oh ya, sebentar. Di sini ada 2 role teman-teman, role admin sama role petugas ya. Bedanya apa gitu. Nah, kalau role petugas itu hanya 2 menu ya, tapi hanya bisa melakukan transaksi sama penjualan ya, sama melihat master ya. Ini master. Nah, kalau admin itu bisa banyak hal, bisa semuanya. Ya, bisa semuanya nih. Bisa nge-manage pengguna, ya, nge-manage petugas, transaksi, barang, customer, dan supplier ya. Kita ambil contoh sebuah kasus ya, misalkan saya di Sibermo kan lagi ada ini nih, lagi mau visitasi nih ya. Nah, jadi saya mau menambahkan barang nih ya, misalkan Sibermo tuh beli apa ya? Tadi beli kabelan ya, misalkan ya, kabelan. Terus stoknya anggap aja 1 dulu deh. 5 dulu deh. 5 itu maksudnya 5 meter ya, 5 meter. Kalau LAN kan per meteran kan. Kita simpan ya. Oke. Sebentar, saya lupa. Nah, biar saya tahu kalau ada chat atau ada apa-apa. Saya tampilin. Apa tadi? Kembali lagi ya. Nah,
udah masuk nih ya kebelan ya. Kalau di kasusnya Pak Sudi mungkin sepatu X atau bahan apa kayak gitu. Kalau case-nya Mas Ian mungkin apa ya, pengadaan barang apa gitu kan, ada komputer masuk misalkan gitu kan. Oke, kita kasih nama kabelan. Terus ada ada supplier ya, kan belinya di mana nih ya kan. Misalkan kabelan itu belinya di Els ya. Els itu salah satu apa ya, tempat komputer di Jogja. Mungkin Pak Judi tahu ya. Anggap aja els@gmail.com. Teleponnya ngarang deh. Jogja. Kita simpan. Ya, ada maksudnya Els. Nah, ini kan tadi stoknya 5 nih. Sebelum ada ya, 5. Ya udah, misalkan ada barang masuk nih ya, ada barang masuk, suppliernya tadi Els, ya enggak. Terus ada kabelan ya. Misalkan kita ada beli 50 meter gitu kan, tambahkan. Atau mau beli lagi nih, kan Els itu toko komputer ya. Kita beli mouse deh, mouse-nya misalkan 10 gitu. Nah, sebelumnya kan di barang itu kan mouse itu ada 22 tuh, ya enggak? Kita tambah, kita simpan, maka akan tersimpan nih ya, historinya ya, bahwa Wicak, saya sebagai petugas, itu menambahkan data barang ya, dari Els jam segini, tanggal segini. Kalau kita cek di master barang, akan bertambah, ya enggak? Kan tadi 5 meter tuh, kita tambah jadi 50, ya. Kita dijumlah jadinya 55. Tadi mouse yang awalnya 22 ditambah 10 jadi 32. Gitu ya. Jadi bisa menghitung ya para gudang gitu. Nah, misalkan kita mau hibah ya, atau mau menjual barang kita gitu. Ya udah, misalkan customer-nya tadi di sini ada Putra misalkan ya. Tapi kalau mau baru ya tambah aja baru gitu. Kita jual ya, atau hibah. Jadi menu di sini tinggal diedit aja gitu. Nah, misalkan saya mau jual ke Putra nih gitu kan. Mouse-nya mau second ya. Saya jual 20 deh gitu. Simpan ya. Jual Putra, master barang, nah sisa 12 gitu. Kalau lihat di tabel ya, semua historinya itu tercatat di sini teman-teman. Ya, tadi ada yang masuk kan kabelan ya 50, ya enggak. Mouse 10 ya. Kodenya sama nih, ya enggak. Karena kan ini satu transaksi itu kan jadi di penerimaan ya. Ini ya. 8814 ya. Nanti terhubung ke nomor penerima, terhubung ke detail terima gitu. Gitu ya, gambarnya seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kodenya sendiri itu kita makainya CI 3 ya, yang masih mudah dipelajari gitu. Kalau mau di-upgrade ya kayak Mas Ian kemarin CI 4 ya silakan ya kamu di-upgrade. Di bagian aplikasi MAMP HTDoc inventaris open. Ya, nanti silakan diganti bagian config-nya terutama ya, ininya diganti, linknya, base-nya diganti. Misalkan localhost / nama toko teman-teman atau apapun diganti ya. Database-nya juga diganti. Ya, password-nya kalau pakai XMPP kan 0 tuh ya, kosong kayak ini. Nama DB-nya juga disesuaikan. Gitu. Silakan nih tinggal diubah-ubah ya, mau ditambahi foto, mau ditambahi role yang lain, mau ditambahi menu yang lain ya, tinggal di copy paste gitu. Itu teman-teman ya, itu sedikit gambaran project yang saya share kemarin. Nah, silakan mau dipakai biar teman-teman bisa belajar ya, walaupun libur 3 minggu kalau bisa merombak mungkin bisa tuh jadi tugas akhir misalkan gitu ya. Boleh gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk project yang barusan tadi? Berarti itu kalau semisal bentar. Gimana? Istri ikut ini lihat. Iya Pak, saya mau tanya. Kalau semisal kita rubah ke CI4, berarti ada beberapa source code yang nggak kebaca ya Pak ya? Kayaknya deh.
Iya, pastinya. Terutama di bagian Iya kan? controller Iya, ya. Tapi iya. kalau view-nya kan Kalau sama udah ya, bagus saya view-nya lihat sama. tadi. Iya, udah bagus kan? Historinya Iya, Pak. tercatat, ya enggak? Transaksinya Mm. tercatat. Enak kan? Itu, mau Iya, Pak. dijadiin kasir nih, tinggal diubah aja kasir gitu. Mm. Misalkan ditambah menu-menu lagi, ya bisa ditambah gitu. Enak enggak? Iya, Pak. Kan Mas Ian punya toko ini kan? Toko apa? Toko Iya, sepeda kan? Bisa tuh ya, iya, barangnya benar, apa Pak. aja masukin, check out. Iya, Pak. Bisa saya pertimbangkan sih itu. Nah, iya, enak ini gitu. Jangan dipertimbangkan Mas Ian. Di Ya, jangan hanya dipertimbangkan. Tinggal Langsung pakai. dieksekusi ya. Iya. Ini kayaknya cocok nih. Jadi alhamdulillah kan kebetulan udah launching toko nih pertengahan Ramadan ini. Wih, Jadi alhamdulillah. nanti tinggal saya pakai juga tuh. Nah, itu Pak, cocok kan? Langsung nemu. Kok tepat banget ya gitu. Tepat banget. Ya itulah Pas kalau banget tadi apa ini. namanya? Menjawab doa-doa Pak Judi. Boleh. Ini tadi linknya Pokoknya Pak taruh di Judi. mana, Ustaz? Gimana? Linknya ada di mana? Di grup apa itu? Ini di grup ada nih, sebentar. Saya tuh udah share. Bentar. Saya sudah share di Oh, informasi. di grup ada. Enggak di sini. Ini khusus Prodi. untuk angkatan 1, 2, 3, 4 ya. Prodi Karena yang ya? sudah ngambil pemrograman web framework ya, khusus. Eksklusif ya, eksklusif. Nah, berarti ini kemarin kan saya pemrograman framework yang semester kemarin kan nggak ikut ujian tuh. Iya. Ini mau ntar kan mau ikut antara saya. Oh iya. Ya nanti dimodif bisa Pak, silakan. Ya. Ya, ini adalah salah satu eksklusivitas ya bagi teman-teman yang mengambil framework. Ya, silakan nih Pak Judi. Nanti dibuka adminnya ya, karena di situ ada panduannya ya. Akunnya apa, terus fiturnya apa aja. Itu ya, udah ada. Oke, aman? Aman. Oke. Ya, ini kalau digunakan toko Pak Judi ya, silakan ya diganti tokonya Bapak apa namanya ya gitu kan di sini. Okay. Terus misalkan ada sepatu masuk, ya udah ditambah ya. Sepatu dari mana nih? Dari supplier apa? Masukkan, ditambah gitu. Terus kalau ada customer, ada yang beli, ya udah tambahkan data customer, terus kita masukkan di penjualan gitu kan. Semuanya tercatat kayak gitu. Misalkan mau edit ya, misalkan customer kita butuh nomor HP-nya. Udah ada ya. Misalkan butuh apa ya? Jenis kelamin misalkan. Tambahkan aja jenis kelamin, ditambahkan di database-nya customer. Sini kayak gitu aja. Gampang. Misalkan lagi ingin nampilin detail penerimaan ya, biar tahu transaksi sekian itu barang yang dijual berapa gitu ya. Bisa juga. Misalkan ditambah searching ya. Bisa. Oh ya, di sini juga searching-nya juga ada kok teman-teman. Misalkan nih ada Putra ya. Tuh, Putra. Misalkan apa lagi ya? Pembelian deh ya. Misalkan saya mau nyari yang dari else. Ada gitu. Saya mau nyari yang apa nih? Komputer. Ada ya. Enak nggak? Jadi next gitu. Wah, enak banget Pak ini udah. Pokoknya alhamdulillah lah. Tadi udah beli kan mahal ya. Iya. Ya. Cuman minusnya satu teman-teman ya. Ini PR teman-teman ya. Yaitu adalah ekspor ya. Ekspor Excel, ekspor PDF ini belum. Ya. Ini sebenarnya gampang sih. Ini cuman kurang library doang. Ya. Kita belum ada library DOM PDF, belum ada. Gitu aja udah. Nanti Excel-nya juga bisa ditambahkan. Ini silakan dimodifikasi selama liburan boleh ya. Saya open kok ya kalau mau diskusi-diskusi.
bilang aja ya selama bukan tanggal 10 sama 11 pas lebaran saya open ya. Yuk kita diskusi ya. Kayak Mas Yan kemarin kan waktu error ya, kita diskusi kayak gitu. Diskusi santai. Oke, ada yang mau ditanyakan perihal ini? Kalau nggak ada, saya tutup nih ininya, aplikasinya. Ya, jadi silakan dimodifikasi. Kemungkinan nanti akan ada lagi teman-teman ya. Kemungkinan nanti ketika Pak Sudi udah semester 7 ya, saya tambahkan lagi satu aplikasi. Ya, mungkin tapi belum pasti. Kalau misalkan udah jadi, mungkin saya share juga template yang bisa dipakai. Ya, satu lagi aplikasi. Ya, karena aplikasi seperti ini kan saya rasa sering dipakai ya, sering digunakan gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, masuk ke materi ya. Jadi setelah Lebaran itu ada UTS teman-teman ya, ada UTS. UTS-nya itu ngapain aja sih? Ya gitu. Nah, untuk UTS-nya itu sebenarnya cuma bikin bab 1 aja teman-teman ya, bab 1 aja. Nanti kita bahas di sini. Nah, kalau kemarin saya cek ternyata Pak Sudi udah mengumpulkan ya. Jadi Mas Ian belum ngumpulin nih sama Mas Ruki. Silahkan bisa mengumpulkan, yaitu tugas CPMK 1. Ya, di sini kita melihat ya, Pak Sudi itu ingin membuat auto inspect ya teman-teman ya, membuat auto inspect produk sepatu ya. Disconnect Mas Ian. Kenapa kok pingin topik ini ya? Yang pertama adalah di dalam dunia industri alas kaki ya, di dalam industri alas kaki ya, selama ini proses pengecekan kualitas masih dilakukan secara manual ya. Jadi pakai cara megang, melihat, diamati gitu ya. Itu kan butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi dengan adanya auto inspect itu bisa mempercepat waktu ya. Gitu. Ya, bisa menghemat waktu ya. Terus tujuannya ya untuk proses automatisasi ya, yang bisa diterapkan di industri alas kaki di Indonesia. Gitu. Metodenya pakai observasi pasti ya, benar ya. Kan kita mengamati ya, melihat datanya dulu. Datanya tuh ada apa aja sih gitu ya. Ada dokumentasi pasti, studi literatur juga ya. Metode pembuatan aplikasi, metode Scrum ya, ini saya baru pernah dengar ya. Metode Scrum itu metode yang sesuai dengan proses dalam inspeksi sepatu. Oke. Dari konsep Scrum maka tujuan Oke ya. Oke, ini udah bagus Pak Sudi ya. Sudah menjelaskan ya urgensi apa sih yang Pak Sudi buat, kenapa kok Pak Sudi pengen bikin ini kayak gitu ya. Ini sudah terjawab semuanya. Udah bagus. Ya, tinggal saya nilai aja nanti ya, Labres. Gitu. Nah, pembahasannya hari ini tuh sebenarnya ini ya teman-teman ya, literatur ilmiah. Ya kita mungkin bentar-bentar aja ya. Sama novelty. Ya, karena ini berpengaruh ke bab 2. Ya, walaupun UTS-nya nanti bab 1 sih. Ya. Jadi ketika teman-teman membuat bab 2 yaitu ada dasar teori sama perbandingan penelitian namanya. Ya. Jadi tinjauan pustaka gitu. Nah, tinjauan pustaka adalah istilah yang sering dikerjakan oleh mahasiswa ketika mengerjakan skripsi, tesis, atau disertasi. Gitu. Biasanya ketika teman-teman mereview ya, itu biasanya mencari tema-tema yang sama dengan tema teman-teman ya, yang nyambung gitu ya. Jangan temanya misalkan pemrograman web, tapi yang dibaca itu misalkan hukum misalkan, jauh banget ya. Jauh banget gitu, beda bidang gitu. Jadi kalau bisa, kalau mencari jurnal nanti untuk sebagai
review ya, itu carilah jurnal-jurnal yang nyambung-nyambung dikit kayak gitu ya, bukan dikit juga sih, yang banyak juga nggak apa-apa. Tuh. Nah, jenis-jenis publikasi ya, itu ada banyak teman-teman ya, jurnal, buku, conference, disertasi, tesis, skripsi, dan kawan-kawan. Cuman di sini kita tekankan itu jurnal. Jadi teman-teman kalau bisa nanti ketika teman-teman membuat skripsi atau tugas akhir, entah itu bentuknya skripsi, entah itu laporan apa, project ya, itu kalau mau ngutip ya itu ambillah dari jurnal. Kita belum tahu ya apakah di SI, sebentar suara saya hilang. Biasanya saya ambil minum gitu ya, ambil minum. Gitu. Jadi kita belum tahu ya apakah di SI nanti boleh tanpa skripsi atau enggak ya. Tapi kalau boleh mungkin bisa jurnal atau yang lain lah kayak gitu. Oke, maaf agak ramai di kantor karena lagi apa namanya? Lagi renovasi ya. Jadi Pak Sudik kalau misalkan ke kantor lagi ya, nanti akan ada perubahan besar di kantor sebenarnya Pak Sudik. Oh, insya Allah. Tapi besok libur ya? Libur, kita lagi libur dulu. Tanggal 21 ya? Masuk lagi? Iya, maksudnya tanggal 21 kita. Oke, insya Allah nanti tanggal 29-30 saya pulang ke Jogja. Oke, mantap. Karena kan kita ada visitasi ya, jadi ruangan yang sebelah sana itu yang masih biasa ya, kita rombak semua. Cakep. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini karena lagi pembangunan ya, minggu masih ramai di kantor. Ya, manfaatnya apa sih? Manfaatnya mereview ya, yaitu memperdalam pastinya. Ya, terus mengetahui jurnal yang lain ya, yang pernah dilakukan. Jadi misalkan Mas Ian bikin sebuah tugas akhir tentang pembuatan website misalkan. Nah, silakan nanti cari jurnal yang mirip-mirip ya, atau Mas Luki ingin mencari jurnal tentang data science ya, data science jurnal. Nah, pastikan ketika mencari sumber ya, carilah yang dari data science juga gitu ya, data science jurnal. Ya, cari kira-kira yang temanya apa gitu ya, atau data science dalam dunia kesehatan jurnal, ini cari aja. Oh ada nih, misalkan di download, dibaca gitu kan, disimpan gitu. Ya biar teman-teman jadi tahu tuh, oh kalau saya mengambil data science nih, misalkan Mas Luki ambil itu, kira-kira apa aja yang dibahas ya. Kalau punya saya itu kemarin bikin tentang pengolahan citra ya. Sumber saya banyak banget teman-teman ya, saya ada 27 ya. Saya cari tema-tema yang mirip-mirip ya, kira-kira dari jurnal-jurnal mereka itu yang dibahas itu bagaimana ya. Jadi saya tahu nih bedanya jurnal yang lain sama punya saya kayak gitu ya. Jadi kita punya gap ya, punya pembeda gitu. Biasanya gap itu kita tulis kok di pendahuluan, biasanya ada. Nah, penelitian terdahulu, nah dulu gini, tapi gitu kan, ada tapinya ya, kurangnya begini gitu. Makanya di punya saya itu akan membuat seperti ini kayak gitu loh. Jadi sebagai penegas ya bahwa punya kita tuh berbeda dengan yang lain gitu. Terus untuk organisasi yang mengindek jurnal ada Scopus ya, ini bahasa Inggris. Kalau di Indonesia ada Sinta ya, namanya Sinta Jurnal, Sinta 2. Atau nanti kalau teman-teman nyari jurnal, carilah di Google Scholar ya. Itu lebih enak. Ya, silakan cari jurnal di sini. Gitu.
Silakan dikutip ya. Untuk cara pengutipan nanti ada teman-teman. Cara pengutipan mungkin di akhir-akhir semester ya. Akan saya kasih tahu trik and tips ya dalam mengutip gitu. Terus teknik, dalam membuat paper ya atau publikasi ya itu ada 2 jenis ya. Ada technical paper ya di mana kita membuat penelitian eksperimen terus kita publikasikan, sama review paper ya, yaitu kita mengumpulkan beberapa jurnal, kita review, kita jadikan satu gitu. Nah, yang review ini mungkin cukup mudah ya teman-teman. Tapi kalau saya lebih suka yang ini ya, yang technical paper ya, karena saya bikin, saya coba-coba, saya publikasikan gitu. Terus apa lagi ya yang perlu dibahas? Syarat masalah penelitian. Nah, ini yang pertama menarik ya, seperti tadi Pak Sudi, yang punya Pak Sudi tadi kan cukup menarik tuh. Mana tadi ya? Nah, ini Mas Ian sama Mas Ogi belum ngumpulin nih. Misalkan Iya, ini Pak. nih ya. Saya insya Allah di sini saya ngumpulin. Oh ya, jadi biar bisa saya cek nih, membuat begini ya kira-kira kayak gitu. Nah, ini punya Pak Sudi ini cukup menarik ya, malah sangat menarik ya, karena benar-benar mungkin akan menghemat budget ya, karena yang biasanya kita cek manual sepatu, ini dicek sama mesin gitu, ya, auto inspect produk sepatu. Gitu. Menarik pastinya, biar kita semangat ya. Kalau Mas Ian yang awalnya bikin aplikasi yuk nikah, ini malah nikah beneran gitu. Iya, Pak. Jadi nikah beneran. Nah, itu adalah poin kedua, yaitu bermanfaat ya. Bikin aplikasi yuk nikah langsung dipakai sekalian gitu. Bermanfaat ya. Jadi manfaat sendiri ini bukan cuman mendunia, bukan ya, tapi skala keluarga, skala kecamatan, RT, RW itu juga bisa gitu. Ya. Kalau saya pribadi, saya malah lebih suka aplikasi yang kira-kira nanti akan dipakai gitu ya. Bikin sebuah penelitian tapi yang mungkin bisa dipakai sama orang lain, nah itu akan lebih bagus gitu. Ya, hal yang baru di sini bukan cuman bikin sumber daya alam baru, bukan ya. Itu kan terlalu sulit ya. Baru tadi yaitu misalkan ya seperti tokonya Pak Sudi kan baru tuh, ya kan. Ya udah dibuatlah misalkan publikasi dari situ. Nah, itu udah baru kok. Dapat diukur ya, dapat diuji, seperti contohnya ini. Saya kan mengukur kualitas gambar nih, ya kan. Di sini saya ukur, ya kan. Saya ukur karena kuantitatif ya, kan pakai angka-angka ya. Jadi saya ukur pakai histogram, pakai macam-macam gitu kan. Saya ukur mana yang paling tinggi, kayak gitu. Jadi lebih logis lah ya. Tuh. Dan dapat dilaksanakan. Ada lagi masalah yang penting ya, pastinya yang urgent, yang penting ya, jangan yang hal-hal yang nggak penting terus dibuat, terus ya buat apa gitu kalau kita bikin sebuah aplikasi kayak gitu kan. Nah, dan tidak melanggar etika ya. Ini ada sebuah cerita teman-teman. Ini teman saya sendiri ya, waktu S2 itu bikin aplikasi namanya nipple detection ya, atau puting ya. Nah, karena kita itu kan kampus Muhammadiyah kan ya, makanya dari segi etika itu kurang etis gitu, katanya gitu. Makanya ditolak gitu. Tapi kalau misalkan di kampus-kampus umum ya, kampus negeri misalkan ya, yang bukan Islami ya mungkin masih bisa gitu kan. Jadi ada etika-etika yang perlu diterapkan ya, atau misalkan penelitian menggunakan manusia, wah itu juga sama. Ini kalau di kesehatan ya, kalau Mas Ian kan ada etika untuk data pasien ya, kan ada tuh, kita nggak boleh meng-share aib kan, benar nggak? Iya. Nah itu juga jangan dilanggar ya. Jadi etika itu penting. Siap. Oke, terus ada novelty ya. Jadi di bab 2 biasanya tuh, di CPMK 3 itu ada kok ya, contohnya punya saya. Nanti bisa dibuka-buka aja. Di situ ada
dasar teori sama novelty. Perbedaan penelitian atau novelty ini. Nah, ini perlu ditampilkan juga sama teman-teman gitu. Nah, kenapa? Karena dia pembaca tuh tahu loh bahwa misalkan saya mereview 5 jurnal gitu kan. Di 5 jurnal itu kurangnya apa, lebihnya apa, bahasnya apa gitu. Sedangkan punya saya itu bagaimana gitu. Sebentar. Sebelah mana ya? Atau belum tak masukin di sini ya? Oh, ini ya. Perbedaan penelitian ya. Jadi saya tekstualkan, saya buat tabelnya ya. Hasilnya bagaimana, metodenya gimana. Nah, terus saya tambahkan kalimat dari yang atas-atas, punya saya itu fokusnya di sini, misalkan saya pakai metodenya ini ya. Saya mau coba apakah pakai metode ini itu lebih efektif atau bagaimana gitu hasilnya gitu. Kembali lagi ke novelty. Bagaimana cara menemukan novelty atau perbedaan? Yang pertama membaca dulu ya, literatur review ya. Jadi misalkan udah ada tema nih tadi Pak Sudi, tema tentang detektor itu, silakan nanti cari jurnal tuh yang mirip-mirip, misalkan 5 nih, gue baca kira-kira yang dibahas apa di situ. Gitu ya. Kalau punya saya saya juga baca nih punya orang gitu kan. Misalkan ambil contoh punya siapa nih? Yang saya ingat itu punya siapa ya? Nah, ini misalkan punya Herawati. Ya, di sini saya baca ya, punya beliau saya baca. Ternyata punya saudara Herawati sama Cardigan ini itu cuman membahas tentang operator Kenny. Ya, jadi cuman satu metode doang misalkan. Oke, gitu kan. Terus saya cek lagi punya yang lain gitu kan. Misalkan yang mana lagi ya? Ya ini pakai metode algoritma Robert sama Prewitt gitu. Saya baca begini. Nah, terus saya punya ide tuh, gimana kalau misalkan saya gabungkan semua ya. Semua metode ada 5 ya, ada 5 metode. Saya compare nih kira-kira mana yang bagus ya. Kalau studi kasusnya adalah ini ada pemandangan, ada objek mobil gitu. Ya. Bahkan kalau mau dikembangkan boleh, misalkan objeknya diganti plat. Ya, gimana kalau plat nomor? Apakah kalau plat nomor akan lebih baik atau gimana? Gitu. Nah, terus balik ya. Cara menemukan inovasi ya, yang sedang booming ya. Kan sekarang mungkin yang lagi booming adalah blockchain. Itu boleh kalau diangkat. Tapi kan kita nggak bahas blockchain ya. Atau yang lagi booming yang lain ya, viral-viral diangkat. Pemilu misalkan ya, mau diangkat temanya. Ya, misalkan analisis apa gitu kan. Silakan. Terus bisa lewat seminar-seminar, bisa inovasi dari permasalahan yang muncul. Misalkan tadi Pak Sudi baru buka toko, muncullah sebuah masalah. Masalahnya adalah, wah saya mau mencatat barang masuk keluar, gimana nih caranya? Pakai Excel kah? Gitu. Atau pakai apa? Gitu kan. Terus muncul nih ide, gimana kalau saya membuat sebuah aplikasi? Nah, kayak gitu. Nah, nanti yang aplikasi tadi ya, nanti silakan di hosting juga boleh, nggak apa-apa teman-teman ya, di hosting aja. Cara hosting gimana? Di channel saya ada ya, dicek aja. Terus menghubungkan 2 bidang keilmuan, misalkan ini punya Mas Ian tadi, kesehatan dan IT digabung nih. Ya, ini kan lagi tren nih ya, lagi tren banget ya. Lagi ngetren kesehatan dan IT digabungkan. Misalkan tadi Mas Ian mau istri sebagai apa? Perawat, bidan? Dia bidan, Pak. Bidan ya. Oke. Misalkan saya nggak tahu ya, misalkan gini, Mas Ian mau membuka apotek nih misalkan ya, misal aja ya. Kan masalah kesehatan kan gitu.
bisa nih digabungkan ya IT dengan apoteker gitu. Dibuatlah sebuah sistem ya untuk mencatat obat masuk, obat keluar. Nah, bisa. Ini contoh kecil aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Terus apa lagi ya? Nah, ini teoritis ya. Untuk teoritis ya bisa dibaca aja. Nah, ini nanti ada yang namanya Mendeley ya. Nanti kita akan belajar ini di akhir semester ya. Ini sangat penting ya, sangat penting. Jadi kita akan belajar tentang Mendeley. Mendeley ini waktu semester 1 pernah dapat kisi-kisinya dari guru bahasa Indonesia kalau nggak salah. Kalau saya ingat saya itu, iya, Pak. iya, Iya nggak ada. sih, Ingat. Bang Luki dulu sama Pak bahasa Indonesia itu dikasih cara pakai Mendeley, ambil jurnal segala macem, bikin itu. Jadi udah di spoiler untuk semester akhir gitu. Cuman ya mungkin berarti udah bagus lupa nih ya. kita. Bagus lah kalau udah ada. Tapi nanti akan kita bahas secara mendalam ya selama satu sinkronus ya kita bahas. Karena cukup penting nih ya. Mungkin di minggu akhir ya, berarti minggu akhir itu sekitar sebelum UAS lah ya kita bahas ini Mendeley. Oke. Kita akan coba lebih dalam instalasi dan kawan-kawan ya dibahas. Oh iya, Pak Wicak. Saya mau Gimana? ini. Saya kan tadi dengar ini apa ya metode-metode terkait permasalahan yang nyata di kantor saya itu kan Pak, absensi. Jadi absensi itu masih kayak zaman udah lama gitu, masih pakai kertas ngeprint ya, membuang-buang sumber daya gitu kan, Pak. Sementara ini direktur baru minta kalau bisa dibuatkan absensi kayak kita membuat format di Excel, dan saya rasa itu sesuatu yang cukup ribet ya, mungkin karena Excel lagi ya. Saya programmer kan, iya Pak, jurusannya SI, tapi kok belajar Excel gitu kan. Saya bukan ini, tapi tetap kepake juga. Nah, saya tuh mau pengen buat kayak sebuah website. Kalau aplikasi kan orang ribet, harus install segala macam, dan ada produksinya juga, biayanya gitu kan Pak. Saya udah pernah coba buat, dan itu ada biayanya. Cukup lumayan juga untuk sampai bisa di ini. Dan saya berpikir bahwa gimana kalau saya buat satu link website saja lokal khusus untuk manajemen gitu, buat bisa men-tracking absensinya dengan metode kayak ya kampus ini gitu, ngasih pemberitahuan lewat kalender gitu. Jadi mulai dari shift pagi aja dulu gitu. Sebelum jam 8, 10 menit harus melakukan absensi. Jadi ada notif nanti. Kalau semisal ada notif masuk lewat kalender gitu, yang bersangkutan bisa langsung absensi di situ. Baik berupa foto atau hanya sekedar presensi kampus, itu nanti saya pikirkan lagi, Pak. Soalnya ini masih jadi gambaran awal. Soalnya ini memang bermasalah sekali di kantor gitu kan, Pak. Ketika kita mencatat manual, bisa saja kita bohong soal jamnya gitu kan. Iya. Misalnya jam masuk kantor jam 8, kita datang jam 9, kita bisa aja tuh tulis di kertas jam 8.30, 8.15 segala macam. Artinya kita membuang-buang waktu kita gitu kan, Pak. Jadi saya berpikir udah mana puasa lagi gitu kan, Pak. Oke. Jadi saya pengen coba buat gini, terus saya selain masukkan ke kampus, saya pengen juga ngadap langsung ke direktur buat ngomongin project. Insya Allah dalam waktu dekat saya coba kerjakan, kan ini udah mulai ringan-ringan waktunya gitu. Amin. Ya bagus dibuat ya. Kalau mau dimodif juga bisa kok, ini misalkan masuk keluar bisa kan? Iya, kan ada Pak. ini ya, apa namanya, jamnya. Iya. Benar Pak, sekalian saya juga mau rekap gitu. Kemarin masalah saya waktu pindah tugas dari pelayanan ke bagian manajemen, itu permasalahannya ada pada rekapan. Dari bagian atasannya lagi, bagian BPK, itu minta rekapan absensi. Nah, karena nggak ada rekapan, makanya nggak ada filenya gitu kan. Jadi kita ngumpulin manual, terus total pegawai rumah sakit 500-an lebih. Itu belum termasuk yang sukarela, yang lain. Itu baru pegawai kayak perawat bidan sama manajemen. PNS, PTT itu baru digabung baru 500-an. Makanya saya, ya Allah banyak banget gitu, malah rekap sendiri gitu. Jadinya ya mau nggak mau pakai Excel, lembur segala macem. Ya gitulah. Jadi menurut saya ini cukup ribet bagi saya pribadi. Dan kalau semisal
dari permasalahan itu saya ngambil jadi sebuah ujian untuk saya sekalian sama apa ya, studi kasus atau apa gitu kan Pak, lumayan tuh. Bisa Iya, jadi solusi buat bisa banget. orang kantor Pakai, sekalian ya juga nggak? tugas buat saya. Kepake dua-dua Iya, gitu Pak. bisa bagus kok. Ya, Iya Pak, kedengarannya emang sepele soal absensi, tapi kalau pengaplikasiannya itu emang berjalan terus-terusan, karena itu juga sebagai hmm. bentuk apa ya, penilaian terhadap pegawai yang bersangkutan juga Pak. Gitu. Oh iya, ya bisa. Ini mungkin gambaran sebentar ya. Ini aplikasi namanya aplikasi kepegawaian ya. Misalkan di Mas Ian di rumah sakitnya udah ada, bisa tuh dimodif ya. Kalau misalnya udah ada. Tapi kalau belum, Iya. ya udah bikin web terpisah gitu kan. Namanya Heeh, apa? Nanti ada presensi gitu kan. Nanti kalau masuk, benar. nanti ada jam masuk. Kalau keluar ada jam keluar. Nanti Wih, sistemnya keren. gini. Kalau masuk mungkin input ya, input data. Kalau keluar Iya, berarti update data, ya enggak? update. Iya, benar Pak, benar. Benar enggak? Jadi kalau logikanya ya, saya mau masuk nih, klik masuk. Oke, kita input data, ID-nya 555 misalkan, Wicak masuk jam segini. Oke, tapi jamnya ini kan nol kan, kosong, gitu kan? Kosong. Oke, kosong. Nanti kalau klik keluar, baru tuh update ya, update ID 555, jam keluar sekian, total Benar, sekian. benar. Gitu. Tapi ada catatan, ini akan terset, ya itu, ini akan terset sampai jam 12 malam gitu. Ya Iya, enggak? batas waktu ini ya Pak. Batas Iya. waktu ya. Nanti silakan dicari-cari coding untuk mereset ya Iya Pak, gitu. ini emang cukup cukup menurut saya cukup menantang untuk saya juga Pak. Karena kemarin alhamdulillah saya berhasil membuat sebuah program itu yang Yuknika itu. Dan alhamdulillah berjalan juga Pak sampai bisa di-hosting walaupun hostingnya lumayan murah. Sampai error-error juga pas meloading itu Ya, cukup panik juga tapi alhamdulillah jadi. Dan uh, itu menurut saya udah ada gambaran nih gimana cara buat project seperti itu. Dan insya Allah saya bisa. coba nantangin diri saya untuk yang kesekian kalinya. Wah, sebenarnya template saya ya, kalau teman-teman bisa cari pasar itu enak tuh dipakai loh, dijual gitu. Kalau pintar cari pasar ya, mau jual nih gitu. Ya silakan, itu trik masing-masing ya. Siap, siap, siap. Oke, menarik ya. Itu memang terlihat simpel ya, tapi kemanfaatannya itu sangat-sangat bermanfaat gitu. Mungkin saya sedikit curhat ya. Mungkin di kampus-kampus lain, kalau kampus-kampus lama terutama itu untuk bahkan untuk kampus baru yang mungkin agak saklek ya. Mungkin tema-tema seperti ini akan sering ditolak ya. Karena mungkin terlalu mudah atau terlalu sering, terlalu apa ya? Terlalu sering, terlalu mudah, terlalu biasa aja gitu kan. Biasanya tuh orang-orang tuh mikirnya, loh namanya tuh saya tuh harusnya yang buah gitu ya. Dulu saya lihat teman-teman S1 saya ya dulu ya, tema begini ditolak, tema begini ditolak gitu kan. Padahal kalau dari teorinya ya, kan tadi kita bahas ya, yang penting adalah ada kemanfaatan gitu kan, bermanfaat, dapat dilaksanakan gitu ya. Kok orang-orang malah lebih suka yang hal yang baru kayak gitu kan. Gitu. Jadi syukur ya, saya tuh dapat dosen yang berpikir yang penting ini bermanfaat kayak gitu ya. Jadi saya bawa sampai ke sini gitu ya. Yang namanya tugas akhir atau jurnal ya atau apapun, kalau bisa adalah yang dipakai kayak gitu ya, yang dipakai, yang bermanfaat untuk selanjutnya gitu ya. Gitu. Kalau dari Sibermu kita ditekankan adalah karena kita milik Aum ya, amal usaha Muhammadiyah. Jadi kalau bisa apa yang kita buat itu untuk umat kayak gitu. Ya enggak? Kan lebih enak gitu kan gitu. Buat apa kita bikin misalkan ya, bikin sumber daya baru tapi nggak bisa dimanfaatkan untuk umat ya gitu loh. Buat apa sih kayak gitu? Gitu. Ya enggak? Benar Pak. Oke. Terus tadi ya untuk kebaruan tadi
mengembangkan produk baru bisa. Teori saja ya, ini teori-teori aja. Apalagi yang saya jelaskan ya. Langsung aja deh ke UTS-nya ya. UTS-nya nanti teman-teman ini nggak terlalu sulit, yaitu bikin bab 1. Jadi lanjutan dari UCPMK 1 ya, yaitu membuat bab 1 teman-teman ya. Kok absen? Membuat bab 1. Pendahuluan ya. Nah, di sini ada yang namanya bahasa ilmiah ya. Bahasa ilmiah yang harus teman-teman gunakan ya, karena ketika teman-teman membuat sebuah penelitian itu ada yang namanya bahasa ilmiah. Kita nggak pakai bahasa lo gue nggak bisa, pakai bahasa saya nggak bisa, saya, dia, ya kata tunjuk orang ya itu nggak bisa, pakai singkatan nggak bisa, pakai ya harus baku lah gitu ya, bahasa ilmiah gitu. Nah, ketika teman-teman membuat bahasa ilmiah ya, ini saya bahas sebentar ya, mungkin 15 menitan. Itu harus baku, ya tepat, ya ringkas, ya jadi nggak berbelit-belit, jadi nggak banyak pengulangan ya. Biasanya kalau kita ngetik ya banyak pengulangan kalimat yang misalkan atau untuk ya, atau maka dari itu dan maka gitu. Jadi kalau bisa jangan banyak ulang-ulangan kalimat gitu ya dalam satu kalimat ya, jangan ada perulangan kata, gitu. Terus bahasa yang benar dengan bahasa yang benar dengan baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan situasi ya. Nah, ini adalah gaya bahasa ya, biasanya itu jelas ya. Misalkan saya bilang bahwa di Indonesia itu kekurangan programmer misalkan ya. Terus dikasih sumber sumber literatur ya gitu. Ya. Jangan terlalu panjang ya. Harusnya kalimat segitu terus dipanjang-panjangin kayak gitu. Ya. Jadi kalau bisa buatlah kalimat yang tegas-tegas aja. Gitu. Nanti tapi untuk yang bab 1 besok di UTS nanti itu buat aja sesuai dengan kalimat teman-teman ya. Pokoknya apa yang ada di otak diketik aja dulu ya. Diketik dulu ya, nanti tinggal diolah lagi nanti kalau misalkan kita Zoom lagi, meet lagi ya. Iya. Terus jangan lupa pakai bab subbab ya, bab pendahuluan, subbabnya itu latar belakang apa, masalahnya, manfaatnya apa, tujuannya apa, fungsinya apa, kayak gitu. Ya, subbab. Contohnya ada kok contohnya di sini. Di sini contoh bab 1 ya. Jadi di sini ada pendahuluan, latar belakang tadi ya. Identifikasi masalah, batasan, rumusan, tujuan ya. Batasan ini teman-teman perlu dipikirkan ya, karena biar lebih menjurus ya. Jadi nggak terlalu luas. Ya, misalkan saya jelaskan bahwa bahan saya itu cuma 8 foto doang kayak gitu. Kalau misalkan lokasi saya itu ada di RS ini gitu aja. Terus ditambah lagi ya, saya pakai CI 4 atau Laravel 9 atau yang lain lah kayak gitu ya. Jadi perlu dijelaskan. Ya, biar nggak terlalu meluas gitu. Jadi kalau misalkan sama dosen penguji, ya ini ada trik-trik ya. Sama dosen penguji, kenapa kok pakai CI 3 bukan CI 4? Ya udah, salah satu jawabannya adalah itu adalah batasan ya dari penelitian ini kayak gitu. Nah, nanti ditambah lagi kalau CI 3 itu begini kayak gitu. Terus apalagi ya, tidak ambigu ya, tidak ambigu. Jadi untuk bahasa-bahasa asing itu bisa masuk teman-teman, tapi harus miring ya. Kalau misalkan ada bahasa asing, saya nggak tahu ya apakah website itu asing atau enggak ya. Cek aja di KBBI ya, kan kita sering banget ya website ini miring nggak gitu, coba cek.
Kalau nggak ditemukan, adanya itu miring. Kalau web ada ya. Jadi kalau kalimat web berarti nggak usah miring. Gimana kalau data science? Ya, miring nggak? Oh, miring berarti gitu ya, karena nggak tercatat ya. Data science itu apa ya Indonesia? Data science ini. Saya malah nggak tahu ya. Science data. Nggak ada semua. Saya bingung ya. Atau science doang ya? Data science, data. Gitu. Intinya kalau untuk kalimat-kalimat asing ya, itu silakan dibuat miring. Gitu. Terus ciri-ciri lapor yang ditulis dengan baik ya, komunikasinya jelas ya, alurnya juga bagus ya. Jadi misalkan dari masalah umum ya, misalkan Mas Ian jelasin masalah umumnya apa, terus ditemukan masalah khususnya yaitu masalah absensi ya, absensi yang terlalu manual gitu. Terus paragraf 3-nya misalkan perbandingan penelitian, misalkan ada penelitian yang membahas tentang rumah sakitnya Mas Ian ya, tapi kok nggak bahas tentang masalah masalah absen gitu, misalkan aja ya, bisa tuh ditambah-tambahkan gitu. Terus yang paragraf 4 misalkan adalah solusinya gitu. Jadi dari masalah di atas maka peneliti begini kayak gitu dijelaskan ya. Jadi 4 paragraf sebenarnya cukup, nggak usah banyak-banyak. Terus Iya, Pak. Kalimat yang efektif ya, ini teori itu saja. Saya lebih suka learning by doing ya. Jadi teman-teman buat dulu, ketik dulu ya, jangan kopas ya, kalau bisa ketik dulu aja, Bapak ketik dulu. Nah, nanti saya bilang, oh ini salah kayak gitu, lebih enak ya. Daripada teoritis kan kadang lupa ya. Gitu. Makanya kadang saya menekankan untuk mengerjakan ya ujian-ujiannya. Gitu. Pengejaan, tanda baca ya. Tanda baca yang umum digunakan itu ya koma, titik 2 titik, tanda tanya, tanda seru ya. Kalau simbol yang lain kurung buka kurung tutup ya, pasti ada. Jangan pakai dan ya, dan yang kayak gini ya. Pakai kalimat DAN ya. Itu lebih bagus. Terus apa ya? Ya intinya simbol-simbol yang umum ya. Gitu. Oke ya, itu sedikit gambaran bahasa ilmiah gitu. Saya yakin teman-teman udah paham ya untuk bahasa ilmiah. Ya mungkin lebih ke bahasa sopan ya, cuman nggak ada kata ganti orang ya. Kata ganti orangnya mungkin kalau nyebut saya ya diganti penulis atau peneliti kayak gitu bisa. Terus yang terakhir untuk penulisan bab 1 ya yang akan teman-teman kerjakan, abstraknya kalau mau dibuat boleh silakan ya, kalau mau dibuat, kalau enggak ya nggak apa-apa, nah namanya masih belajar. Soalnya abstrak itu kan hasilnya harusnya udah ada ya, tapi kan ini kita belum ada hasil ya. Kalau abstrak sendiri kan gambaran dari ringkasan ya, masalahnya apa, metodenya apa kayak gitu ya. Ya utuh, jelas ya kan, terangkan dengan baik ya, untuk abstrak itu. Untuk anatomi abstrak sendiri kan tadi anatominya itu, nah ini pembukaan ya, masalahnya apa. Jadi misalkan nih Mas Luki kerja di sekolah nih ya, di sekolah X itu belum ada ini kayak gitu. Nah terus maka perlu adanya ini kayak gitu ya. Nah metode yang digunakan ini hasilnya begini, maka disimpulkan bahwa perlu adanya apa untuk apa gitu lah ya. Jadi singkat aja gitu. Kalau penulisan abstrak sendiri biasanya nggak banyak-banyak ya, 250 kata biasanya, sampai ya 200 sampai 300 lah, nggak banyak-banyak. Satu paragraf ya utuh langsung tanpa dipisah. Untuk format ini biasanya tergantung masing-masing kampus ya teman-teman ya. Di kita mungkin ada
harus 2 spasi gitu ya. Jadi disesuaikan. Biasanya rata kiri kanan biasanya. Nah, masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan sendiri ini sama ya, scientific format ya, format science. Ini nggak tahu ya kenapa kok ada ini. Ini yang kita bahas itu jurnal ya, tapi kalau misalkan mau dibahas ke tugas akhir itu bisa juga. Ya, jadi di dalam tugas akhir itu biasanya juga ada judul, pendahuluan, metode, judul, pendahuluan ya pasti ada, dan abstrak tadi. Ada bab 2 literatur review tadi, terus metode, hasil dan pembahasan, sama kesimpulan. Gitu. Terus ada daftar acuan juga pasti ada. Gitu. Kita akan belajar pelan-pelan ya nanti. Nah, tujuan pendahuluan sendiri di sini untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pembaca ya, agar dapat memahami penelitian yang teman-teman lakukan ya. Jadi ketika saya membaca nih punya Mas Ian ya, saya jadi tahu nih, oh ternyata ada masalah seperti ini tuh di tempatnya Mas Ian ya. Terus saya baca tuh, oh ternyata jurnal-jurnal yang lain ternyata belum bahas tentang ini nih. Gitu. Saya lihat, oke, solusinya adalah mau dibuatkan begini ternyata. Gitu. Dan perlu diingat ya, sebuah penelitian itu boleh gagal teman-teman ya, boleh gagal. Maksudnya gagal itu bukan aplikasinya itu gagal bukan ya, tapi gini, misalkan saya ingin mencoba, ini kasusnya Pak Sudi misalkan, tadi metode Scrum ya, saya mau mencoba metode Scrum ya, apakah efektif ya dalam mendeteksi sepatu ya. Setelah dicoba, ternyata efektivitasnya cuma 50%. Gitu. Apakah itu termasuk gagal ya? Ya mungkin iya ya, karena kan tingkat error kan paling besar biasanya 5% biasanya ya. Jadi 95% harus berhasil biasanya. Tapi itu silakan tuh dilampirkan ya. Bilang aja bahwa metode Scrum itu ternyata kurang efektif ya kalau misalkan diterapkan di sepatu misalkan. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau diteruskan lagi oleh Pak Sudi atau oleh yang lain, jadi ada bayangan, oh Scrum itu kurang cocok. Ya. Saya mau nyoba yang lain nih, metode X misalkan, gitu ya. Jadi boleh gagal, tapi nggak boleh bohong, kayak gitu aja. Ya. Misalkan tadi penerapan absensi ya, setelah diterapkan, ternyata orang-orang di rumah sakit lebih suka manual ya, misalkan karena lebih bisa dimanipulasi gitu kan. Ya itu mungkin bisa dibilang ya gagal dikit ya, karena penerapannya kurang maksimal itu. Tapi kan itu bukan faktor dari kita ya, itu adalah faktor pengguna ya. Benar Pak. Nah, faktor pengguna. User experience. Kok orang malas saya mau titip absen nggak bisa nih kayak gitu. Iya Pak. Gitu. Terus pendahuluan ya, ada latar belakang tadi udah kita bahas ya. Apalagi ya teoritisnya. Ini cara penulisan ya. Kalau saya bilang tadi, yang penting teman-teman tulis dulu aja. Nanti kita akan belajar sama-sama ya. Kalimatnya bagaimana gitu. Seperti di semester sebelumnya Mbak Naflah namanya, itu bahkan walaupun metode udah selesai, saya tetap bantu ya. Beliau bilang ingin menyelesaikan sampai bab 3. Jadi ini adalah apa ya? Kalau teman-teman ini udah berhasil ya, paling enggak 3 bab selesai gitu loh. Tinggal bab 4 sama 5 doang kayak gitu, lebih cepat ya. Jadi kemarin saya bantu, oh Mbak Naflah ini kurang ini gitu. Ya, paling enggak di segi penulisan. Gitu. Ya, ini penulisan. Oke ya. Paling hanya itu teman-teman ya, sedikit gambaran bab 2 sama CPMK 2 nanti. Ya, semoga ada bayangan. Dan mumpung libur ya, nanti silakan aja. Ya, silakan mau libur full boleh ya, mau belajar juga boleh, nggak apa-apa. Ini juga udah luhur. Mungkin ada pertanyaan, silakan Mas Ian, Mas Luki, Pak Sudi. Dari saya tidak ada.
Oke. Dari Mas Ian? Dari saya belum Pak, cuman ini saya mikirnya gimana cara saya mengimplementasikannya saja Pak. Jadi Saran. udah ada di kepala itu gambaran beberapa masalah ya, terkait absensi ini udah ada. Tinggal bagaimana cara saya menuangkannya dalam sebuah teks gitu. Oke. Dari bab 1, bab 2 itu. Soalnya kemarin memang saya absennya cukup lama, hampir sebulan mata kuliahnya Pak Wicak nggak kesentuh sama saya. Karena Ya. saya sengaja taruh di bagian terakhir karena saya pikir ini nyusun 3 bab, jadi emang harus benar-benar teliti mengerjakannya gitu kan Pak. Lumayan nih kan udah 3 bab selesai. Jadi saya kan kemarin ngambil 23 SKS, jadi total 9 mata kuliah udah saya libas semua sampai tinggal UAS. Nah yang terakhir saya sisain punya Pak Wicak ini. Punya Pak Wicak saya taruh di terakhir biar saya bisa lebih fokus Lebih mengerjakan fokus gitu. ya. Iya, Oke. soalnya terkait skripsi lah, tugas-tugas akhir gitu. Mm-mm. Emang harus dikerjakan kalau bisa sekarang ya sekarang aja sekalian gitu. Oke. Betul. Ya, nanti kalau implementasi ya, kalau tips dari saya adalah tulis aja apa yang ada di otak. Walaupun pakai kalimat yang aneh-aneh ya. Pokoknya Ya, ada kalimat apa ketik aja gitu. Gitu. Enggak apa-apa. ya Ketik aja Pak. gitu. Untuk Kalau menentukan implement tema atau judulnya gitu ya Pak. Ya, nanti untuk latar belakangnya gimana diketik dulu aja. Masalahnya apa aja ya? Kita tulis gitu. Enggak apa-apa. Iya Mas Yan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda Iya, keburu Pak. hilang nanti. Iya, benar. Benar. Makanya Makanya kemarin itu ini saya udah selesai. Beberapa yang jadi saya nanti tugas CPMK 1 itu kan saya langsung kepikiran kan habis malamnya malam Kelas. atau Malam kelas ya. atau ya. Nah, itu paginya habis wah, ini kalau nggak saya tulis nanti lupa saya bilang. Saya bikin dulu di Word kan. Nah, kebetulan yang saya belum melihat yang di CPMK 1 tuh. Tapi udah saya bikin duluan. Tadi begitu CPMK 1 udah keluar kan, oh ini ya udah tinggal saya masukin aja, tinggal saya pindah. Upload selesai. Ya, bagus ya. Langsung implementasi. Tapi gini, ini ya tip aja ya, tips bagi teman-teman ya. Untuk tadi kan implementasi ke tulisan, ini sekarang implementasi ke aplikasi ya. Kalau saran dari saya adalah kalau teman-teman udah bikin aplikasi ya, yang penting dipakai dulu ya. Silakan dipakai dulu gitu. Karena apa? Kita tahu kurang enggaknya itu setelah kita pakai gitu. Tapi kalau nunggu sempurna, wah itu akan lama gitu kan. Kapan kita pakai jadinya? benar. Gitu. Ya enggak, misalkan di Mas Ian nih, ada nih aplikasi gini satu ya, web kita yang satu dikasih ke rumah sakit gitu. Tapi dari bosnya bilang, wah ini kayaknya kurang nih. Wah kalau gini akan makin lama gitu loh. Paling enggak kita coba dulu untuk user ya, apakah misalkan mungkin banyak orang tua ya, Mas ini tombolnya kurang besar gitu misalkan gitu. Kita masukkan tuh tombol kurang besar macam kayak gitu. Ya, jadi biarkan user yang menilai. Itu caranya. Siap Pak Wicak. Oke, mungkin cukup ya. Saya mau lanjut juga di kelas selanjutnya. Sampai jumpa lagi di bulan depan ya. Cukup panjang liburnya. Liburnya panjang. Tapi saya semua liburan mau bikin materi tentang data science. Tapi teman-teman di sini belum ambil ya? Selain Pak Sudi? Belum ya? Saya belum Pak. Saya semester lanjutan saya cuma ngambil Metopen saja ini Pak. Oke, nanti saya mau membuat materi data science yang baru untuk pengolahan data. Kemarin waktu Pak Sudi kan ada satu materi yang belum, yaitu implementasi algoritma. Nah, itu nanti akan saya 3 minggu ini akan saya pakai untuk itu ya. Nanti saya share juga ke angkatan 1 ya. Codingnya bagaimana, prosesnya bagaimana gitu ya. Karena itu juga hak teman-teman ya untuk dapetin ilmu lah gitu. Oke, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Lagi mau Idul Fitri. Ini ada Idul Fitri yang ke berapa? 2 bersama Pak Sudi ya. Dan
sama Mas Ian udah 2 kali apa ya? Saya kan dari 2022, Pak. Berarti Oh ya baru 1 kali berarti. sekali 2023 Kali ya. kayaknya Pak, Oke kemarin. ya, ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, walaupun belum waktunya Idul Fitri. Tapi kan libur Iya, lama ya. Pak. Maaf lahir batin juga, Pak. Ya, mohon maaf Iya. apabila dalam pembelajaran mungkin ada yang kurang, ada penjelasan yang terlalu cepat mungkin atau bagaimana ya. Nanti kalau ada ilmu-ilmu baru share ke saya ya, silakan. Seperti Mas Ian, C4 ya kemarin. C3 ya yang bisa dijalankan di PHP 8. Nah, saya baru tahu ternyata gitu. Iya bisa ya. Gitu. Oh, yaudah gitu saya cari-cari gitu. Oke, aman. Siapa? Oke. Kita akhiri ya, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Baik. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Ingat selalu, coding itu bukan yang penting bisa, tapi yang penting terbiasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, Pak.